Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah kepada saudara semua dimanapun berada, kita bersua kembali di dalam channel ini. Semoga saudara selalu mendapatkan keberkahan dan keilmuan yang bermanfaat dunia maupun akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Tahukah saudara bahwa ada satu ayat dalam Al-Quran yang juga tertulis dalam kitab Taurat, Zabur, dan Injil? Nah, pengetahuan ini akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan solusi dalam kehidupan kita, yang mana ilmu ayat ini akan memberikan jalan keluar di setiap problem yang saudara hadapi. Nah, perlu saudara ketahui bahwa ayat ini tidak berubah sedikit pun yang tertulis di dalam Al-Quran dengan 3 kitab yang Mbah Salim sebutkan di atas, dan hal tersebut utuh seutuhnya, tidak ada yang berubah dan tidak bisa diubah. Sebab jika ayat ini diubah, maka pada waktu yang memeluk para umat, kitab-kitab tersebut akan hancur, akan musnah, dan akan binasa. Dan hal yang disebut musnah yaitu mungkin karena diserang oleh para makhluk alam dimensi lain, maupun musnah karena jika kalimat itu diubah, maka umat yang memeluk kitab-kitab tersebut akan pergi meninggalkan kitab itu. Bisa dikatakan di dalam kitab Taurat, Zabur, Injil, dan di dalam Al-Quran terdapat 5 nabi yang menjadi pemimpin di dalam kitab tersebut. Di dalam 5 nabi ini, salah satunya adalah, yang pertama adalah Nabi Sulaiman alaihissalam, dan yang kedua adalah Nabi Ibrahim, yang ketiga adalah Nabi Musa, dan yang keempat yaitu Nabi Isa alaihissalam, dan yang terakhir, yang kelima, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan perlu saudara ketahui bahwa kelima nabi ini memiliki semacam pagar gaib, pagar badan, ya, dimensi di dalam tubuhnya mempunyai serat tubuh yang kuat. Dan di dalam benteng tersebut, di dalam pagaran badan akan terdeteksi aura gaib yang sungguh luar biasa, mempunyai tameng yang tidak bisa terkalahkan. Nah, hal ini adalah bentuk daripada ikatan atau hubungan antara umat dengan nabinya, ya, dengan umat dan nabinya tersebut. Sedangkan ikatan ini sangat erat sekali sehingga tidak akan bisa terpisah, seperti air laut dengan pasir pantai. Dan tentu saja jika pagar gaib di dalam para nabi ini, jika dibuka kuncinya, yaitu ikutilah aku, maka sesiapa daripada manusia yang telah mengikuti para nabi-nabi ini, maka mereka dalam perlindungan nabi-nabi tersebut, sehingga para umatnya yang mengikutinya akan berhadapan dengan sesuatu, yaitu sesuatu yang mengancam baik di dalam jiwa, dahir, dan batinnya. Nah, daripada umatnya tersebut, maka musuhnya itu yang mengancamnya akan berhadapan secara langsung dengan para nabi-nabi tersebut, baik selama nabi itu masih hidup maupun ketika nabi itu telah tiada. Jadi hubungan ini sampai kiamat pun, walaupun telah tiba kiamat, walaupun secara jasad para nabi-nabi tersebut telah wafat, maka ayat yang tertulis di dalam Al-Quran dan tertulis juga secara utuh yang tidak bisa diubah pada kitab-kitab Taurat, Zabur, dan Injil, yaitu adalah Bismillahirrahmanirrahim, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Nah, ayat tersebut yang berada di dalam kitab suci Al-Quran, yang berada di surat Ali Imran
ayat 3:31, yang mana artinya, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika benar-benar engkau mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang mana di dalam ayat tersebut yang mempunyai arti, katakanlah jika kalian benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Kata kelima nabi-nabi tadi, Nabi Sulaiman yang pertama, yang kedua Nabi Ibrahim, yang ketiga Nabi Musa, yang keempat Nabi Isa, dan yang kelima panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niscaya Allah akan mengasihi dan mengampuni dosa-dosa saudara. Di dalam penjelasan ma'rifatnya, ikutilah aku. Niscaya Allah akan mengasihi dan mengampuni dosa-dosa saudara semua. Allah mengasihi kehidupan kita. Allah mengasihi setiap perbuatan kita pada diri manusia, dan manusia itu akan diberi keselamatan dari musuh-musuhnya, baik yang zahir maupun yang batin. Sedangkan jika Allah mengampuni dosa-dosa kita, maka Allah akan mengucurkan rezeki yang sederas-derasnya. Perlu kita ketahui bahwa penyebab utama rezeki itu seret, sempit, pailit, yaitu karena dosa-dosa yang telah bergerak, dosa-dosa masa lampau kita yang tanpa kita sadari. Maka dari itu, bila seseorang yang sedang dimabuk cinta, apakah cinta itu? Cinta yaitu curahan intisari Allah yang akan senantiasa berbunga-bunga. Bila seseorang dimabuk cinta kepada sesama, hatinya akan senang bahagia manakala mendapatkan tanda kasih sayang dari orang-orang yang dicintainya. Bisa kita contohkan, yaitu kiriman dari sepucuk surat dari sang kekasih. Tidak cukup hanya dibaca sekali, ya. Bila kita mendapatkan surat cinta dari seseorang kekasih yang kita sayangi, maka tidak hanya sekali yang kita baca, mungkin dibaca berulang kali, bahkan ratusan kali dalam sehari. Bahkan dibawa kemana-mana dia pergi, perasaan nyaman dan tenang selalu bersemayam di dada ketika berada di sampingnya, walaupun itu hanya sebatas surat saja. Demikian juga manusia sebagai makhluk dan hamba, dapatkah menjadi kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala seperti orang-orang seperti kita, yaitu orang awam? Maka jawabannya jelas, sebagaimana tafsir kita kali ini, bahwa siapa yang ingin menjadi kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala akan diberikan rahasia, akan diberikan resep, akan diberikan solusi, tips, yaitu agar mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah akan senantiasa dekat dengan hamba yang menjadi kekasihnya dan senantiasa menolong, dibimbing ke arah keselamatan, kebahagiaan, tentunya kejayaan. Nah, setelah saudara mengetahui perihal 5 pemimpin Nabi tersebut yang mana terdapat di dalam ayat yang Mbah Salim sebutkan di atas, lalu bagaimana caranya mengikuti Nabi Muhammad SAW sebagai utusannya? Hal ini dalam rangka pendekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksud mengikuti Nabi Muhammad yaitu tentunya memahami apa dan bagaimana tingkah laku, cita-citanya, pesan dan nasihatnya. Lalu bagaimana cara kita memahami bahasanya secara nyata atau secara realitanya. Kita sendiri adalah orang timur, sedangkan Rasulullah adalah bangsa dari Arab, yaitu dari suku Quraisy yang tentu berbeda bahasanya dengan kita. Nah, disinilah pentingnya kita giat dan semangat belajar, mencari ilmu, mengkaji, menggali di dalam ilmu Al-Quran dan As-Sunnah.
dengan cara mempelajari arti kata demi kata bahasa Arab dalam kitab pedoman agama tersebut dari arti kata demi kata, maka akan tersusun makna secara keseluruhan ayat tersebut maupun hadisnya dengan pembelajaran yang sistematis serta berkelanjutan. Insya Allah akan terbentuk pengertian yang akan mendalam, yang kian mendalam di dalam diri saudara. Setelah kita paham isinya, tentukah kita yakini? Amalkanlah sesuai kemampuan kita dengan mengikuti Nabi Muhammad SAW dan secara konkret, yaitu melaksanakan perintahnya dan menjauhi apa yang menjadi larangannya. Semoga saja kita digolongkan sebagai hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian Allah akan mencintai hambanya yang mencintai para nabinya dalam mengampuni dosanya dan memasukkan ke dalam orang-orang yang bijaksana di dalam ketentuannya, yaitu para ulama, para nabi, dan para pengikut-pengikut umat yang setia pada nabi. Nah, yang ada di dalam diri manusia tersebut dan perlu diingat di dalam diri kita, ini bukan perkataan dari Mbah Salim sendiri, tapi perkataan dari para nabi-nabi yang kita ikuti tersebut. Saudara percaya bahwa dengan memiliki ikatan yang kuat dengan para nabi-nabi kita, maka saudara akan termasuk dalam orang-orang yang mendapat perlindungan secara zahir dan batin. Lebih dari hal tersebut, maka ayat ini tertulis pada 4 kitab tadi, termasuk Taurat, Injil, dan sejenisnya. Tidak ada yang berubah sedikit pun dengan apa yang tertulis di Al-Quran. Yang berbeda hanyalah bahasanya saja. Di dalam Al-Quran berbahasa Arab dan di dalam 3 kitab tadi berbahasa Ibrani. Oleh sebab itu, ayat kunci dari kelima nabi-nabi tersebut bisa saudara gunakan ketika saudara berhadapan dengan musuh-musuh kita. Nah, perlu saudara garis bawahi bahwa musuh-musuh itu bukan berarti musuh dalam peperangan saja, tetapi musuh yang paling curang yang mengganggu kehidupan beragama, dan musuh dalam kemiskinan atau soal sempitnya rezeki kita. Oleh sebab itu, jika saudara benar-benar terdesak dalam menghadapi musuh ataupun kesulitan dalam mendapatkan rezeki seperti saat ini, maka cobalah ketika saudara waktu makan di sebuah piring, saudara jepit dengan ibu jari tangan dan telunjuk, ya, di sini. Lalu saudara putar perlahan piring tersebut dengan tangan kiri saudara. Jadi ini piring, kita putar. Nah, dijepit dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Diputar beberapa kali ya, sampai ibu jari tangan kanan saudara yang kanan kita berdempetan atau tersentuh dengan ibu jari tangan kiri. Seperti ini. Kita jepit piringnya. Nah, setelah itu lalu makanlah nasi pada piring itu. Niscaya pagar gaib secara tidak langsung daripada 5 nabi tadi akan melindungi saudara dari musuh-musuh kita, terutama musuh dalam kerezekian, musuh dalam kesulitan ekonomi, keuangan, penyakit, dan sejenisnya. Jadi betapa luar biasanya keilmuan ini multifungsi. Hanya kita sambil makan, sambil memutar piring, sambil mengikatkan jari telunjuk 3 ini, jari ibu jari, jari telunjuk, dan jari tengah. Kita gabungkan sambil kita megang piring tangan kiri kita, sambil makan dan baca doa tersebut.
Insya Allah kedahsyatan senantiasa akan menyertai saudara. Buktikan dalam waktu minggu ini. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi kita semua, mengikuti 5 nabi yang Mbah Salim sebutkan di atas. Amin amin ya robbal alamin. Ikutin terus channel Mbah Salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.